Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang human error sebagai penyebab utama kecelakaan kerja pada mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang disusun oleh saya sendiri, Siti Hasyana dengan NPM 2024-330018 dan rekan saya Angga Syaputra dengan NPM 2024-330008. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana kesalahan manusia dapat menyebabkan kecelakaan kerja serta bagaimana cara pencegahannya. Kecelakaan kerja masih menjadi masalah serius di berbagai sektor industri. Kecelakaan tidak hanya menyebabkan cedera dan kematian, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi perusahaan, mengganggu operasional, serta merusak reputasi perusahaan. Sebagian besar kecelakaan tidak hanya disebabkan oleh kerusakan alat, tetapi juga oleh kesalahan manusia atau human error. Human error adalah kesalahan atau kegagalan manusia dalam mengikuti prosedur kerja, mengambil keputusan, dan mengoperasikan peralatan. Kesalahan ini biasanya terjadi secara tidak sengaja, akibat kurangnya konsentrasi, kelelahan, atau kurangnya pemahaman. Human error juga sering disebut sebagai tindakan tidak aman atau unsafe acts. Berdasarkan data, sekitar 80-90% kecelakaan kerja disebabkan oleh faktor manusia. Faktor teknis biasanya hanya menjadi pemicu tambahan. Data dari BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa jumlah klaim kecelakaan kerja terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, menurut data dari ILO, jutaan pekerja di dunia mengalami kecelakaan kerja setiap tahunnya. Human error pada ketiga disebabkan oleh 3 faktor utama. Pertama, faktor manusia seperti kurang fokus, kelelahan, dan tekanan kerja. Kedua, faktor lingkungan seperti kondisi kerja yang tidak aman. Ketiga, faktor peralatan seperti alat dan APD yang tidak sesuai standar. Pencegahan dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran, K3, dan pengawasan manajemen. Jenis-jenis human error. Human error dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu slip, mistakes, dan violation. Ketiga jenis ini dibedakan berdasarkan niat dan tahapan kesalahan yang dilakukan pekerja. Slip adalah kesalahan yang terjadi karena kurang fokus atau tidak teliti. Misal, pekerja sebenarnya sudah memahami SOP, tetapi tetap melakukan kesalahan secara tidak sengaja. Contohnya adalah salah menekan tombol mesin atau salah membaca instruksi kerja. Pada matriks ini dijelaskan penyebab slip dan cara pengendaliannya. Penyebab slip antara lain kelelahan, gangguan lingkungan, dan beban kerja tinggi. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan pengaturan waktu kerja, istirahat yang cukup, dan pengawasan. Mistakes terjadi karena kesalahan dalam berpikir atau menilai situasi. Contohnya biasanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, pengalaman, dan informasi. Pekerja merasa tindakannya sudah benar, padahal sebenarnya beresiko. Pada matrik ini ditunjukkan bahwa mistakes dapat terjadi karena faktor pengetahuan, pengalaman, komunikasi, dan manajemen. Pencegahan dilakukan melalui pelatihan rutin, mentoring, dan evaluasi kompetensi. Violation adalah pelanggaran yang dilakukan secara disengaja. Misal, pekerja mengetahui aturan tetapi tetap melanggarnya. Biasanya terjadi karena tekanan target, kebiasaan kerja yang salah, atau mempermudah dan ingin mempercepat pekerjaan. Matriks ini menjelaskan bahwa violation dipengaruhi oleh sikap individu, budaya kerja, dan pengawasan. Pencegahan dilakukan selalu melalui penegakan disiplin, pemberian sanksi, dan pembentukan budaya safety. Kemudian ada faktor penyebab human error. Yang pertama, kurangnya pelatihan. Ketiga, yang kedua, tekanan target dan beban kerja. Yang ketiga, budaya keselamatan yang lemah. Yang keempat, kelelahan kerja atau bisa disebut fatigue. Yang kelima adalah kurang pengawasan.
Contoh human error. Contoh human error di tempat kerja antara lain tidak menggunakan APD, mengabaikan SOP, bekerja terburu-buru, salah mengoperasikan alat, dan tidak melakukan pengecekan. Kesalahan-kesalahan ini sering dianggap sepele, tetapi sangat berbahaya. Dampak human error sangat besar, mulai dari cedera ringan, cacat permanen, hingga kematian. Selain itu, perusahaan mengalami kerugian finansial dan penurunan produktivitas. Human error berkaitan erat dengan sistem manajemen K3. Dengan penerapan SMK3 yang baik, risiko kesalahan manusia dapat dikurangi melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keselamatan kerja. Upaya pencegahan human error dilakukan melalui pelatihan, penerapan SOP, penggunaan APD, pengawasan, dan pembentukan budaya keselamatan. Semua pihak harus terlibat dalam menjaga keselamatan kerja. Pada slide ini ditampilkan beberapa studi kasus kecelakaan kerja. Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kecelakaan kerja terjadi karena tidak mematuhi prosedur dan kurangnya kewaspadaan. Kesimpulan dari materi ini adalah berdasarkan pembahasannya dapat disimpulkan bahwa human error merupakan penyebab utama kecelakaan kerja. Pencegahan harus mencakup perilaku pekerja dan sistem kerja. SMK3 berperan penting dalam mengurangi human error dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita sebagai pentingnya keselamatan kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.